kelihatannya semuanya sehat dan semangat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Tidak, kenapa? Sakit tulang. Sakit tulang. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunia wal qiyamah sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasra bihi sadri wastamil bihi badani watlik bihi lisani wa qawwi bihi jannani wasri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan di pagi hari ini kita akan memulai pelajaran PAI dengan tema meraih kesuksesan dengan semangat Mencari ilmu. Kenapa kita harus semangat dalam mencari ilmu? Karena kita membutuhkan di masa Depan. Selain itu apa lagi? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Menuntut ilmu hukumnya Wajib. wajib. Dan dengan ilmu mau apapun juga nanti kita di masyarakat, di tempat kerja, kalau kita punya basic ilmu, punya bekal ilmu, kita tidak akan menjadi orang yang bodoh dan kita tidak mungkin ada di posisi bawah. Kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan, mau kita tinggal di lingkungan manapun juga, kita pasti akan ditempatkan dalam posisi atas. Kenapa? Karena janji Allah sudah ada. Nah, nanti kita akan kaji ayat apa yang menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang semangat Mencari ilmu. Nah, di sini tujuan dari pembelajarannya bisa kalian lihat. Tujuan pembelajarannya apa? Ada yang bisa bacakan? Jelas kan? Boleh dari arah belakang boleh untuk video. Untuk tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membaca Quran surat ayat berapa? 38. Ayat 58. Kemudian bukan hanya Al-Mujadilah tetapi juga bukan surat Az-Zumar. sesuai dengan kaidah tajwid khususnya hukum bacaan waqaf. Ingat waqaf? Apa itu waqaf? Tanda berhenti. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas itu. Nah, di sini ada 5 orang. Berdiri. 5 orang berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Farah. 1, 2, 3, siapa lagi? 4. Nah, 5 orang. Yang lain membagi kelompok. Gimana cara bagi kelompoknya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang itu hitungannya berhitung dari mulai 1 sampai 5. Nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2. Ya, mulai dari sana. Ini Bapak bagikan infografis
Hafiz ya, setiap kelompok nanti mengamati melingkar aja, melingkar. Ini mana kelompok satu? Melingkar ya, melingkar. Kita langsung sesuai dengan tujuan yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa di pertemuan kali ini ada 3 materi pokok yang ingin disampaikan sama kalian ya. Pertama, kalian bisa membaca Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 sesuai dengan tajwid ya. Kemudian surat Az-Zumar juga sesuai dengan tajwid, khususnya hukum bacaan waqaf. Kemudian yang keduanya belajar menerjemahkan, dan yang ketiganya apa? Yang ketiganya apa? Menggali isi kandungan ya. Jadi ada 3 poin utama. Yang pertama membaca Quran surat Al-Mujadilah ayat berapa tadi? 58. Kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 39. Kemudian yang keduanya mengartikan, dan yang ketiganya menggali isi kandungan. Nah, ini ya. Tapi Bapak contohkan dulu ya. Yang Quran surat Az-Zumar ayat 58 ya. Al-Mujadilah, maaf. Surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat, diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Wa idza qila syukur fasyukur yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kelompok sana ya. Kelompok Bapak itu 4 ya, 5 ya. Nah, kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
tanda waqaf lazim. Tanda waqaf lazim itu artinya berarti berhenti. Ditandai dengan tanda mim. Ya, ditandai dengan tanda mim. Ada nggak di situ? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian yang kedua ada tanda waqaf mutlak. Artinya waqaf mutlak itu harus berhenti. Berarti sama dengan waqaf lazim. Ditandai dengan tanda ko. Ya. Kemudian yang ketiga ada waqaf jaiz. Tandanya ditandai dengan jim. Artinya apa waqaf jaiz? Boleh berhenti, boleh disambung, boleh berhenti, boleh wasol, ya, boleh disambung. Kemudian ada lagi tanda waqaf la waqfun fi. Berarti artinya tidak boleh berhenti. Ditandai dengan apa? Lam alif. Ada nggak di situ? Ada. Di bagian apa? Amanu minhum. Nah, kemudian ada lagi tanda waqaf sholat. Ya, ditandai dengan waqaf sholat. Artinya apa sholat itu? Sholat itu wasol aula, ya. Wasol lebih utama, berarti disambung itu lebih baik. Kemudian ada tanda waqaf qola, waqaf aula, lebih baik berhenti. Ada nggak di situ? Ada. Di ayat apa? Bagian mana? Darajat. Ya, berarti ini lebih baik berhenti kalau ada tanda qola. Kemudian ada lagi saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak. Sejenaknya itu gimana? Satu alif atau tadi apa? Iya, berhenti tanpa nafas. Senapas satu alif, ya. Satu alif itu berapa? Kayak mas, ya. Ya. Jadi satu kali nafas. Contohnya ada saktah banyak ya dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 4. Ada? Siapa yang enggak? Ada 4. Di surat apa aja? Yasin, Al-Beben. Satu lagi? Satu lagi? Nanti dunia ini akan bagaimana? Di surat Al-Qiyamah. Ya. Semuanya 4. Itu saktah, ya. Saktah itu definisinya saktatun latifatun bighairi tanafusin, berhenti sebentar tanpa napas. Ada yang masih ingat ayatnya? Mimma rokodina. Itu surat apa? Yasin. Ayat ya. Iya, yes. Terus di surat Al-Kahfi. Ini wajah koyima. Dapat apa? Dapat apa hadiahnya? Dapat apa? Dapat ini aja. Dan kerjakan tugasnya sesuai dengan lembar kerja yang sudah dibagikan. Nanti kalau sudah dikerjakan, sudah ditulis, kalian presentasikan ke depan. Ya, silakan. Mau ditulis langsung di situ jawabannya boleh, atau dipindahkan ke buku juga boleh, terserah kalian. Mau langsung di situ silakan. Ya. Kasih waktu, kesepakati berapa menit? 5 menit. Wah, kelamaan 5 menit, cocok. Cocok. 5 menit. Ya, 5 dulu. Silakan. Presentasikan. Yang kelompok 5 mempresentasikan. Silakan berdiri. Boleh semuanya berdiri. Ya. 5 orang berdiri. Ya. Semuanya satu kelompok, silakan mempresentasikan. Langsung kesimpulan, Ustaz. Boleh. Langsung kesimpulan.
Kesimpulan memahami hakikat semangat mencari ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Allah akan mudahkan orang yang mencari ilmu untuk menuju jalan surga, dan orang berilmu juga akan Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi enggak? Jangan dulu duduk. Jangan dulu duduk. Coba sekali lagi simak sama kalian, disimak ya. Kan di tiap kelompoknya ada yang menulis, ada yang barang mengerjakan, sisanya menyimak. Nanti bisa menanyakan, mengkonfirmasi kembali. Coba ulangi, dibacakan. Kesimpulan memahami hakikat semangat mencari ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Allah juga akan memudahkan orang yang mencari ilmu menuju jalan surga. Orang berilmu juga akan Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Iya. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup? Cukup. As mau nanya? Apakah ada kesimpulan lagi? Orang berilmu juga bakal dihormati sama orang lain. Terus orang yang berilmu juga jadi sama orang lain itu gak akan dianggap rendah gitu. Orang lain itu orang berilmu itu bakal dianggap tinggi gitu. Ada lagi yang mau bertanya sama kelompok 5? Cukup ya? Cukup. Nanti bisa berjalan pertanyaan itu di setiap kelompoknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 duduk. Selanjutnya kelompok mana tadi yang sudah siap? 1 atau 3 nih? 1 dulu. Tadi katanya udah siap? Belum. 3. Ayo kelompok 3, silakan. Sisanya yang lain menyimak seperti tadi ya. Kemudian nanti ajukan pertanyaan. Apa sih soalnya? Ayo. Kesimpulan memahami hakikat mencari ilmu, kita harus menjunjung tinggi semangat mencari ilmu, karena hukum mencari ilmu itu wajib dan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 dan surat Al-Jum'ah ayat 39, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dimanapun dia berada. Oke. Paham nggak? Mau diulangi lagi? Ulangi lagi. Kecepatan katanya As. Kesimpulan memahami hakikat mencari ilmu. Hakikat semangat mencari ilmu. Kita harus menjunjung tinggi semangat mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib dan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 dan Quran surat Az-Zumar ayat 39. Dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dimanapun dia berada. Udah? Ayo, ada pertanyaan? Udah jelas? Udah. Oke, kesimpulan dari kelompok 3 bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu dan berilmu pengetahuan, ya. Kemudian perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kalian mau pilih yang mana? Berilmu. Kalau kita mau menjadi kelompok orang yang berilmu, berarti kita harus bersungguh-sungguh, harus semangat belajarnya. Ya, jangan nundut. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 1. Ayo kelompok 1 berdiri. Semuanya. Ya, 1 kelompok lagi aja. Kesimpulan memahami hakikat semangat mencari ilmu. Kesimpulan dari Quran surat Al-Mujadilah ialah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, dan Allah akan melambangkan orang yang berilmu, dan Allah akan tempatkan di tempat yang tinggi. Dan kesimpulan Quran surat Al-Jum'ah membedakan orang yang musyrik dan orang yang berilmu.
Cukup? Cukup? Cukup. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, tepuk tangan saja. Ya, boleh, silakan. Ya, udah silakan duduk. Kelompok 1, terima kasih. Baik, sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan semangat mencari ilmu ataupun hukum bacaan tajwid waqaf yang tadi. Ada yang masih blunder atau yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Disebutkan namanya. Ya. Yang keras suaranya, sok tanyakan. Ain. Oke, terima kasih. Di Al-Quran suka ada tanda ain. Ain yang di samping bukan? Atau ain yang di tengah ayat? Yang di samping, yang di garis itu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Ada yang mau coba jawab nggak? Bapak lemparkan dulu sama kalian, kasih kesempatan. As, mau jawab, As? Hah? Enggak. Ada yang mau jawab? Hah? Cantika? Enggak? Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Mau jawab? Enggak. Ada tanda ain, itu maksudnya apa katanya di Al-Quran itu? Ain itu menunjukkan bahwa itu tanda-tanda apa? Maaf ya, kalaupun misalkan nanti ada jawaban yang lain mungkin kita bisa gali lagi. Cuman yang pernah Bapak pelajari, Bapak ketahui bahwa ain itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan tanda-tanda itu, tanda waqaf, bukan awaqaf, tanda ain itu, kan Al-Quran diturunkan secara berangsur ya. Nah, kemudian ketika kita berhenti, kalau kita tadarus, itu juga dianjurkan berhentinya itu di setiap ain. Maka rata-rata di akhir surat itu biasanya ada ainnya gitu. Pasti di akhir surat mah pasti ada. Nah, sebelum di akhir surat ada, biasanya di tengah-tengah juga ada, menunjukkan bahwa etika ketika kita dalam ngaji Al-Quran atau tadarus Al-Quran, kalau kita mau berhenti, ya kita mengikuti tanda ain tersebut. Seperti itu. Ya, gimana? Ya, nanti mungkin akan kita gali lagi ya di materi berikutnya. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak, Pak As? Kalau misalnya ada ayat sejadah, kita kalau misalnya lagi di tengah-tengah baca Quran, terus baca Qurannya tuh kan kadang suka ada yang di HP, terus kadang sujud dulu. Sama, mau pakai HP, mau pakai Quran biasa, kalau kita bertemu dengan ayat sajdah berarti kita harus sujud. Kalau di kolam renang, Siapa yang baca Quran di kolam renang? Kamu ya. Kalau ayat sajdah itu masuk ke gharib bukan? Masuk ke gharib enggak? Enggak. Ada yang kalian sudah hafal ayat sajdah bacaannya? Caranya gimana untuk ayat sajdah? Kalau ada ayat sajdah kita sujudnya bagaimana caranya? Hah? Caranya bagaimana? Hah? Simpan dulu ya, jangan dipakai sujud ya. Jangan dipakai sujud. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Cukup? Kalau kan kita segini suka saat berjamaah, imamnya teh baca ayat sajdah gimana? Oke, gimana baiknya kalau kita lagi sholat? Apakah semuanya ikut sujud? Apa? Namanya sujud apa? Sujud tilawah. Kalaupun misalkan dibaca, ya kita sujud tilawah.
Tapi biasanya imam itu dianjurkan menghindari ayat itu. Supaya apa? Supaya tidak timbul madorot atau tidak timbul fitnah. Kenapa timbul fitnah? Orang-orang yang awam nanti akan mengartikannya, ngapain ini di tengah sholat, di tengah bacaan ayat harus sujud, kan seperti itu, ya. Nah, untuk menghindari itu maka hindari, tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat. Ya, ada lagi? Cukup ya? Cukup, baik. Semuanya konsentrasi lagi ke sini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berarti harus lebih ditingkatkan lagi. Bukan justru nanti semakin atas itu semakin memble, tapi justru semakin atas itu harus semakin iya, semakin tinggi semangatnya juga, ya. Jangan ada lagi bahasa nggak betah. Kelas 9 itu tidak boleh ada bahasa nggak betah. Kenapa? Karena kelas udah 3 tahun, ya. Kalian tinggal memikirkan nanti ke depan, ya. Lulus SMP ini nanti mau lanjut ke mana, ya. Itu yang kalian fokuskan sekarang itu, bukan lagi flashback ke masa lalu, ya. Buang-buang masa lalu yang nggak enak. Kita tatap masa depan, ya. Masa lalu biar jadi kenangan. Kemudian baik, setelah kita selesai, silahkan diakhiri doa, pimpin doa sama siapa? Gantian. Tadi yang mimpin doa siapa tadi? Nah, sekarang gantian sama siapa? Oke, ayo Anggia. Kalimat alhamdulillah itu kalimat yang paling simpel, tetapi itu maknanya sangat luas. Kenapa? Satu, menghabiskan semua pujian, bahwa puji itu kan milik Allah. Kemudian juga itu adalah ungkapan rasa syukur dengan baca alhamdulillah. Syukur atas apa sekarang? Atas nikmat belajar, ya, yang sudah kita selesaikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.